Apakah ada kawan bergabung? Silakan. Selamat pagi. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta. Standby. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Mobile, apakah bisa terdengar ganti? Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Mobile 59. Saya terima 9 juga nih. Modelasinya triple saya terima di Yogyakarta. Bagus. Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee Mobile di Jakarta ya Pak, begitu. Bapak Momon silakan. YB2 UBY Yogyakarta. Oke, YB2 UBY YB0 BDY, terima kasih. Saya report juga 20 dB di atas skala 9. Saya menggunakan radio buatan lokal dan antena dari Comet HFB 40 gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Momon Esmaderoni, Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee. Dan pada siang hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang satu antena monoband high frekuensi untuk 7 MHz dan untuk keperluan mobile, yaitu antena ini produk dari Comet. Kita lihat detail dari antena ini dan kita coba bagaimana kemampuan antena ini. Yuk kita lihat. Antena ini cukup simpel, untuk mountingnya cukup menggunakan mounting seperti ini yang biasa dipakai di VHF transceiver. Dan ini adalah produk dari Comet, yaitu HFB 40 ya. Nah teman-teman, mari kita lihat detail dari antena ini ya. Jadi ini produk dari Comet HFB 40. Oke. Dan panjang dari antena ini adalah 160 cm, dimana di bawahnya ini ada loading coil. Panjang loading coil ini adalah 50 cm ya, dan sisanya adalah whip. Di sini untuk tuning sangat sederhana sekali ya. Jadi hanya menggunakan ini satu ya. Kita menggunakan kunci L yang kecil untuk setting dari antena ini untuk mendapatkan SWR yang serendah-rendahnya. Beratnya ini adalah 340 gram saja. Jadi ini sangat ringan antena ini ya. Kemudian ini bisa dibebani dengan daya maksimum 250 watt ya, PEP. Nah, antena ini sendiri di bagian bawahnya menggunakan konektor PL seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali dihubungkan ke mounting antena yang biasa dipakai untuk very high frekuensi. Artinya tidak memerlukan mounting khusus untuk antena ini. Nah itulah dari sisi fisik antena ini, dan ini cukup rapih ya. Kalau kita lihat ini bagian whipnya ya. Kemudian ini adalah bagian loadingnya ya, yang bagian bawah ini. Baik, sekarang kita lihat bagaimana kemampuan untuk digunakan komunikasi. Mari kita coba di kendaraan. Sebelum kita gunakan antena ini, kita akan lihat dulu bagaimana SWR-nya. Karena diklaim ini oleh pembuatnya yaitu Comet bahwa SWR paling tinggi adalah 1:1.5. Kita lihat. Dan untuk mengetes SWR-nya, saya akan menggunakan transceiver jadul yaitu SWFT7B. Ini kita lihat SWR-nya di frekuensi 7.100 ya. Oke, jadi nyender ya. Oke, sekarang kita lihat di frekuensi yang paling bawah. Oke, ini di frekuensi paling bawah ya. Nah, tadi yang masih dalam batas aman 7.050. Sekarang ke frekuensi yang paling atas. Ini ender ya, aman. Oke, kita tinggal coba untuk komunikasi. YC1FDH di Garut, YB0BDY di mobil gitu Kang.
Saya pakai antena mobil Comet, diterima berapa? Yankee Charlie 1 Fox Delta Hotel di Garut, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee ganti. 15 dB kan di mana ya? Lu di mana kan? Mobilan mana kan? Maka dalam bergabung silakan. Selamat pagi Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta standby. Yankee Bravo 2 Uniform Bravo Yankee Yogyakarta. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee mobile, apakah bisa terdengar ganti? Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee mobile 59. Saya terima 9 juga nih. Modulasinya triple saya terima di Yogyakarta. Bagus. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee mobile di Jakarta ya, Pak, begitu. Bapak Momon silakan. YGP UPY Yogyakarta where? Oh, BDY. Ya BDY itu, aduh ada mobile dia mau maaf dari tadi. Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee mobile. Selamat pagi, hati-hati mobile itu mau kemana dan kemana nih? Kan pembatasan itu, masih bisa mobile kemana-mana nanti. Roger, Yankee Bravo 4 November Radio Delta. Selamat pagi, pada piknya sampai 9. Saya di mobil ini di Bekasi ya, keliling aja lah, mungkin ke arah Bogor gitu. Baru siap-siap. Silakan Pak Jinudin, mudah-mudahan kabarnya baik. Saya standby dulu. Yankee Bravo 4 November Radio Delta, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee standby ganti. Terakhir Pak Momong ini tinggi ya, naik tinggi 20 dB terakhir, luar biasa pantas itu yang namanya mobile. Terima kasih Om Momong, Anda please standby dulu, saya sambut ini Om Agus ini. Yankee Bravo Zero Echo Zulu, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee, mudah-mudahan kabarnya baik Pak Husen. Saya terima 59. Saya menggunakan radio lokal ini di mobil. YB Zero Echo Zulu, YB Zero BDY, go ahead. Oke, YB Zero BDY, YB Zero Echo Zulu. Aduh, mohon maaf ini tadi berapa. Oke teman-teman, kita sudah lihat antena dari Comet ini dan sudah kita coba untuk berkomunikasi. Beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama mengenai fisiknya. Antena ini sangat praktis, ringan, dan juga panjangnya tidak terlalu panjang ya. Jadi total panjang ini hanya 160 cm, di mana 50 cm-nya ini adalah loadingnya. Juga ringan, hanya 340 gram, sehingga juga tidak memerlukan mounting yang khusus. Ini dengan fasilitas konektor PL seperti ini bisa dipasang di mounting antena yang seperti biasa kita pakai untuk VJAP antena. Satu hal lagi adalah mengenai powernya, di mana ini bisa dibebani dengan power sampai 250 watt. Ya, saya rasa ini cukup besar untuk ukuran antena seperti ini. Nah, hal lain adalah mengenai untuk kemudahan untuk tuningnya atau adjustmentnya. Ya, ini hanya cukup satu. Kita perlukan kunci L di sini, dan ini menghasilkan SWR yang juga grafiknya tidak curam. Artinya dari mulai frekuensi yang kita set tadi dari 7.040 sampai 7.180, SWR-nya di frekuensi yang rendah dan di frekuensi yang tinggi itu masih dalam batas aman, yaitu 1:1.5, di mana tadi center frekuensi yang saya pakai untuk tuning antena ini adalah di frekuensi 7.100 MHz. Nah teman-teman, itu kelebihan dari antena yang ini. Namun juga ada beberapa catatan yang menjadi kekurangannya. Yang pertama adalah bagian ini adalah cukup rigid ya, karena ini merupakan bagian loading coil, dan ini sangat riskan apabila dipasang di mobil yang cukup tinggi, sehingga ini akan terkena, sementara di bawahnya ini tidak menggunakan satu bagian yang fleksibel, misalnya per dan sebagainya, sehingga ini kalau kena ini akan merusakkan ini, sehingga ini akan sangat riskan kalau dipasang ini adalah di mobil yang tinggi. Oke, itu kekurangan yang pertama. Kekurangan yang kedua adalah dengan konektor PL seperti ini, sementara harus menopang beban ini memang
kemungkinan akan ada kerusakan di bagian mounting ini ya, karena ini adalah konektor PL yang hanya setinggi. Itu kekurangan menurut saya. Namun demikian, antena ini cukup praktis, cukup ringan, tidak terlalu tinggi, sehingga bisa dipakai untuk kita berkomunikasi di 7 MHz selama perjalanan. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmaderoni, dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa lagi 73. Bye bye.